Lanjut ya, Mak. Tanda Yunus. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga, sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Ratu dari selatan, siapa itu ya, Mak? Nanti kita cek tahu ya. Kembalinya roh jahat. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oh, ini kayaknya yang pernah dibilang sama temanku. Istilahnya kayak ada orang yang awalnya cinta sama Tuhan, cuman mungkin karena sesuatu hal dia lagi jadi menjauh sama Tuhan. Masuk akal sih, maksudnya dia pas di waktu selanjutnya itu dia berubah jadi makin jahat dari sebelumnya, karena istilahnya tergantung dengan besarnya rasa cintanya gitu, Mak. Semakin besar kita istilahnya mengagumi seseorang, ternyata kita dikecewakan, pasti kan timbal baliknya, maksudnya pasti kan karena besarnya rasa kecewa itu, ya besar juga ininya. Ngerti. Yesus dan sanak saudaranya. Ketika Yesus berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Aku ngerti nih, Mak, maksudnya. Karena orang-orang yang juga sama-sama udah cinta sama Tuhan, ketemu orang-orang yang juga cinta sama Tuhan, mereka otomatis kayak langsung menganggap saudara gitu loh, Mak, saudara di dalam Kristus. Bahkan mungkin bisa lebih dekat daripada saudara kandung sendiri. Istilahnya saudara kandung yang misalnya belum mengenal Kristus gitu loh, Mak. Sementara dia ketemu ada orang lain yang bukan saudara gitu, tetapi dia sama-sama udah mengenal Kristus. Ya udah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, "Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak
banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa itu telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengar firman itu, segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindas atau penganiaya karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah, ada 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bagus banget khotbah ini, Mak. Maksudnya kan, Mak, ada orang yang ini maksudnya itu, tanah yang dimaksud itu tuh hati kita, Mak. Jadi ada firman Tuhan. Ini Mama renungkan sendiri ya, Mama, di bagian yang mana. Ada orang yang mendengar firman Tuhan, tapi dia cuma mendengar aja. Dia mendengar aja, dia tahu, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Jadi firman itu sia-sia kan, Mak. Tapi ada orang juga yang mendengarkannya, merenungkannya, tapi karena di saat menjalani beban hidup gitu, dia jadi goyah gitu, dia jadi lupa. Nih, ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Istilahnya, dia tahu, dia merenungkan, tapi dia nggak mengimplementasikan dalam hidupnya gitu, Mak. Dia nggak memancarkan contoh gitu, Mak, di dalam hidupnya. Tapi Tuhan menginginkan tanah hati yang diinginkan Tuhan itu yang ditabur di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Semoga hati kita menjadi tanah hati yang ini ya, Mak, yang dimana kita mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkannya, kita melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Istilahnya orang melihat, jadi orang bisa melihat Yesus gitu di dalam hidup kita. Oke?